Segera cek perangkat elektronik lama kalian, jangan-jangan di saat dinyalakan ternyata malah sudah rusak. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Jadi sekarang kita mau review produk-produk yang zaman dulunya pernah kita review juga di Fish TV ya. Mungkin sudah sekitar 2-3 tahun ya umur dari peralatan elektronik yang ada di samping saya. Jadi ternyata memang banyak peralatan elektronik yang mungkin baru dicoba beberapa kali aja atau baru dicoba sebulan gitu ya. Ternyata lama tidak digunakan justru malah mati, nggak bisa dipakai lagi alias rusak. Seperti contoh pada motor ini ya. Jadi ini adalah motor adik saya. Lama tidak digunakan beberapa bulan gitu. Ternyata sulit sekali di starter. Jadi di saat kita nyalain kickstarternya itu bisa makan betis, dengkul sama paha ya. Itu pegel banget dan sekalinya nyala ya udah asapnya kemana-mana gitu ya. Jadi harus dipanasin setiap hari supaya motornya mudah dinyalakan gitu. Jadi ya mungkin alat elektronik juga seperti motor ya, harus dipanasin. Karena di forum-forum VGA yang saya ikuti juga banyak nih VGA mereka yang jumlahnya banyak ya, pakai rak-rak gitu. Terus di saat berhenti mining 2 minggu aja tuh udah banyak banget laporan yang VGA-nya mati walaupun cuma 1-2 biji gitu dari sekian banyak ya. Tapi ya secara garis besar itu kan termasuk elektronik juga, tetap ada resiko ya. Dan ternyata saya cek dari peralatan saya satu dari banyak sih sebenarnya, cuman ada sebagian yang ternyata mati juga. Jadi ada satu produk justru yang baru beberapa bulan ya, yang Transvision Extreme yang terakhir saya bahas di Fish TV juga, itu juga ternyata mati padahal dia nggak pakai baterai. Jadi di sini akan kita bahas lebih dekat dan kita tes termasuk solusinya supaya nyala lagi gimana. Yuk kita simak videonya. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh ya. Ini adalah jam ya. Kalau zaman dulu saya belum ada yang Bluetooth karena waktu beli itu bukan versi Bluetooth ya. Jadi jamnya udah lama nggak dipakai, justru mati karena kan ini harus dicas ya. Waktu itu ya agak males juga ngecas bolak-balik gitu ya. Dan ternyata malah mati. Tapi solusinya adalah alat tersebut masih bisa nyala menggunakan USB atau kabel charger ya. Nah ini setelah kita coba colok ya, niatnya awal memang ingin dicas gitu ya. Oke, setelah kita colok ternyata dia langsung nyala lagi. Artinya di sini kerusakannya adalah pada baterainya. Kemungkinan nih baterainya udah drop, padahal jarang dipakai justru ya, malah baterainya mati. Tapi ya ini solusinya, harus nyolok terus seperti ini. Nyoloknya nggak harus ke kepala charger dari casan ya, tapi bisa ke USB manapun. Dan ini kalau dicabut ya udah otomatis mati lagi gitu. Jadi mau nggak mau ini harus selalu ditekan. Padahal dalam mode baterai di saat dia tidak dicas ya, ini otomatis lampunya mati gitu. Jadi nggak ada, hanya kaca aja. Kecuali kita pencet salah satu dari atas ini, dia baru akan nyala jamnya gitu. Jadi seperti mode hemat. Tapi sayangnya di saat tanpa baterai sekarang dia benar-benar nggak nyala. Jadi sudah saya cas, dia benar-benar nggak bisa nyala. Ya kalau mau diservis ya jatuhnya mungkin mengganti baterai. Jadi ini termasuk speaker ya. Ini ada speaker, sayangnya waktu kita beli itu belum ada yang versi Bluetooth-nya. Jadi masih versi aux dan SD card. Karena dulu zamannya speaker portable ya. Oke, kemudian ini sebagai contoh aja ya, bukan berarti produk yang saya pegang ini rusak. Tapi saya pernah mengalami. Jadi tadinya normal-normal aja dua-duanya, tapi ternyata setelah ingin digunakan kembali, lama tidak digunakan gitu ya, di saat kita coba nyalanya cuman sebelah aja. Ternyata salah satu TWS ini yang kanan atau yang kiri gitu ya, ternyata rusak sebelah alias mati dan nggak bisa hidup. Biasanya kan kalau ini ada indikatornya ya, nyala ya, ada lampunya. Nah itu lampunya nggak bisa nyala, tapi untungnya waktu itu masih garansi karena belum setahun. Dan kalau di JT itu justru diganti baru gitu kalau belum setahun ya. Jadi produknya benar-benar diganti baru. Itu sih keuntungannya gitu. Jadi bukan berarti produk ini rusak ya. Saya hanya mencontohkan karena waktu itu saya pernah mengalami baru sebulanan juga tuh. Lama nggak dipakai, tiba-tiba kok mati sebelah gitu. Setelah saya klaim garansi ya langsung diganti baru, datang yang baru. Kemudian kita lanjut ke headset bone conduction ya. Jadi ini jenisnya open ear ya, ini tidak dimasukkan ke telinga dan saya punya 2 model saat itu ya. Jadi ada 2 versi dan ini adalah versi yang tertingginya pada saat itu, pada masanya. Jadi ternyata setelah lama tidak dipakai ya, karena waktu itu dipakai kayaknya cuma sebulanan gitu ya untuk ya kita review di YouTube ini. Justru salah satunya mati, jadi termasuk yang JT open ear ini ya.
tiba-tiba mati. Tapi setelah saya hubungi pihak JT-nya, ya dia bilang tinggal dikirimkan aja ke sana. Nah, itu dia. Enaknya produk JT ya dia ada garansinya, dan garansinya itu langsung ditukar baru ya, bukan diservis gitu. Karena bukan 1-2 kali saya coba klaim produknya ke sana gitu, dan bener-bener enak sih. Jadi kita nggak ribet untuk returnya gitu, kita tinggal kirim ke toko tempat kita membeli, terus mereka yang urus deh garansinya. Kemudian yang JT ini juga saya coba cas ya. Ini kan casannya modelnya beda ya, bukan USB-C, bukan micro USB, jadi dia kayak magnet gitu. Nah, karena saya nggak punya cadangannya, apakah karena casannya gitu ya, kabel casannya rusak kah gitu. Jadi saat saya coba cas gini, dia nggak ada indikator nyala. Seandainya dia modelnya USB-C atau micro USB, ya saya coba bisa cas dengan kabel charger yang lain gitu. Ternyata ya modelnya beda, jadinya kita nggak tahu nih kerusakan di mana. Kemungkinan sih kerusakan dari kedua produk ini ya, yang pakai baterai ya berarti di baterainya ya, termasuk yang produk robot ini juga speaker Bluetooth, kemungkinan ya baterainya ngedrop. Dan terakhir adalah yang paling unik, yaitu Transvision Extreme. Ini adalah STB Android. Uniknya di mana dia kan nggak pakai baterai ya, tapi kenapa ikut-ikutan rusak? Padahal ini umurnya baru loh, baru beberapa bulan, dan sobat bisa scroll videonya belum jauh juga dari Transvision Extreme ini. Jadi langsung aja ya, coba kita colokin adaptornya. Harusnya kan nyala ya, tinggal dicolok gini aja tuh. Ini bener-bener nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi di saat saya colok ke TV pun bener-bener mati gitu. Di situ saya unik sih, tapi dia ada garansinya, kita bisa klaim garansi karena setahun ya. Dan ini belum ada setahun. Tapi tenang aja, masih ada solusinya ya. Kalau yang tadi kan produk JT solusinya garansi kalau belum setahun. Kalau sudah lebih dari setahun ya tinggal diservis aja. Oke, sekarang kita coba colokan. Ini biasanya kabel yang buat kita flash STB Android ya, biasanya merek IndiHome. Jadi kalau sobat punya merek IndiHome juga mati total gitu, kali aja bisa hidup menggunakan USB ini. Tapi saya coba bisa kok dari receiver parabola, STB TV digital, dan termasuk STB Android itu juga bisa nih. Kita colok sini, dia hidup justru tanpa adaptor. Dan ini benar-benar hidup ya, kemarin saya sudah buat videonya juga di YouTube saya, satunya yang menggunakan power USB. Jadi produk-produk apa saja sih yang bisa nyala menggunakan port USB atau kabel USB seperti ini. Oke, jadi ini solusinya kalau sobat punya STB Android yang nggak bisa nyala, mungkin adaptornya rusak. Tapi ini adaptornya sudah saya cek ya, STB lain itu normal ya. Jadi bener-bener STB Androidnya yang rusak. Namun di sini keunikannya dia kan nggak pakai baterai ya, kok bisa rusak itu sih. Sedangkan dia dalamnya hanya satu motherboard, jadi satu chipset. Power supply-nya otomatis harusnya sih ada di adaptor itu. Nah itu dia yang saya tidak paham. Jadi ini solusinya sih, kalau masih belum setahun, sobat punya Transvision Extreme itu bisa diklaim garansi. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalkan sobat punya alat elektronik yang lama tidak digunakan, lebih baik dicekin deh satu-satu sekarang. Kalau masih berfungsi, coba sering-sering dipakai atau dirawat gitu ya. Kalau misalkan memang nggak mau lagi dipakai gitu, nggak tahu kapan mau dipakai, ya lebih baik dikasihkan ke saudara mungkin ya. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi unik ya, justru peralatan yang pakai baterai, yang nggak pakai baterai, termasuk motor itu pakainya bensin, kalau lama nggak dipakai ternyata malah bermasalah. Jadi setidaknya ya peralatan-peralatan yang kita beli, kalau memang hanya untuk coba-coba aja, lebih baik jangan deh. Kalau misalnya mau coba mungkin bisa minjem aja, karena sayang peralatan elektronik itu ya bisa mati atau rusak justru karena memang jarang dipakai atau ya nggak pernah dipakai lagi. Mungkin lebih baik dijual lagi atau dikasih sanak saudara yang lebih membutuhkan. Oke, mungkin sobat punya peralatan elektronik lain atau bahkan VGA bekas mini yang kondisinya mati juga, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.